Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka, la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Hikmah, para pengurus, tokoh masyarakat, para alim ulama, guru-guru kita semua, semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, sampai detik ini kita masih sehat walafiat. Kita tahun ini masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berjumpa dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan, yaitu bulan suci Ramadan. Kira-kira tahun depan masih bisa ketemu lagi? Kita doa ya, mudah-mudahan yang hadir malam ini khususnya dan jamaah Masjid Al-Hikmah tahun depan masih bisa berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan. Tapi hidup kan cuma 3 hari. Kemarin, masa lalu, yang akan datang, dan hari ini. Masa lalu sudah berlalu. Apa yang sudah kita lakukan di masa lalu, tanyakan pada diri kita masing-masing. Terutama kualitas ketakwaan kita, keimanan kita, amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Besok nanti masih gaib, masih belum pasti. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup kita hari ini, jemaah. Hari ini hidup kita, amal kita hari ini. Do the best. Maka kerjakan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala bil ilmi, dengan perangkat keilmuan. Maka malam ini secara tema materi saya diberikan amanah untuk menyampaikan tentang manajemen masjid. Yang subhanallah, saya keliling masjid khususnya di Sudimara ini, Ciledug. Salah satu masjid favorit saya yang selalu saya sampaikan kepada masjid dan yang lain adalah masjid. Saya tidak mengada-ngada, Pak. Ini bukan hoak, hak. Dan ini fakta. Salah satunya Masjid Al-Hikmah ini, selain nuansa masjid begitu indah, tetapi yang terpenting dari Masjid Al-Hikmah ini bagaimana jamaah beserta pengurus bersinergi, kompak, semua berusaha untuk menjadi pelayan Allah, menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, orang-orang dengan gairah, semangatnya, himmahnya menjadi orang-orang yang beriman. Yang ciri orang beriman adalah innama ya'muru masajidallah man amana billah. Ciri orang yang beriman adalah
orang yang mau memakmurkan masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan orang beriman nggak bisa. Plus di sini di mana di antara salah satu yang saya kaji dan saya bahas, dan saya juga pernah ke sana, yaitu salah satu manajemen Masjid Jogokarian yang sekarang lagi tren. Kalau tidak salah, itu masjid tersebut manajemennya ada 4P. Pertama, pemetaan. Kalau dijabarkan bisa sampai subuh. Secara garis besarnya saja. Yang kedua, tentang pelayanan. Yang ketiga, pemberdayaan. Dan yang keempat, nah ini nih. Ini kelemahan masjid di mana-mana ini. Pertanggungjawaban. Nah, Masjid Al-Hikmah ini bisa mengikuti hal itu. Bagaimana masjid ini menjadi jantung buat masyarakat. Bagaimana masjid sebagaimana yang telah dibangun oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membangun masjid, membangun peradaban muslim Islam, khususnya dari Masjid Al-Hikmah ini. Dan insya Allah Masjid Al-Hikmah suatu saat akan menjadi mercusuar, menjadi ikon buat masjid-masjid khususnya di lingkungan Ciledug. Salah satunya adalah di sini begitu banyak kegiatan. Salah satunya adalah kegiatan yang bernama Tolabul Ilmi, kajian, nuntut ilmu agama. Sebab jamaah banyak yang bukan background pesantren. Iya Pak ya? Kalau yang backgroundnya alumni pesantren, mungkin pendidikan agamanya sudah cukup mumpuni. Tapi mayoritas daripada jamaah Masjid Al-Hikmah dan di masjid manapun, itu mereka bukan alumni pesantren, lebih domain alumni sekolah umum yang porsi agamanya sangat minim. Maka disinilah kesempatan di antara di Ciledug ini yang saya paham, yang saya tahu baru 2 masjid, Masjid Al-Hikmah dan Masjid Al-Isra Gang Winom, Sudirman Timur juga ya. Itu kajiannya selama 1 minggu kurang lebih 6-7 kali kajian. Subhanallah. Kenapa ini penting saudara? Karena orang itu di dalam beragama, di dalam menjalankan syariat perintah Allah, Allah sudah menyampaikan ayat yang pertama turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca, belajar, talabul ilmi, tafaqquh fid din. Idza aradallah, idza habballah 'abdan, kalau Allah cinta kepada seorang hamba, maka yufaqih fid din, dia adalah orang-orang yang diberi pemahaman agama dengan baik dan benar. Sebab ketika kita ingin menggapai kemuliaan dunia, ingin menggapai kemuliaan akhirat, sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hablum minallah dengan hablum minan nas, vertikal dan horizontal. Dan kita punya konsep jamaah sekalian bahwa hidup ini yang singkat ini, singkat maksudnya usia umur kita ini, kata Nabi, baina sittina wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Jadi malam ini yang sudah usianya mau mendekati 60, makan yang enak-enak. Udah indah aja hidupnya, bahagia, bersiap-siap. Tapi yakinkan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir malam ini adalah orang yang dikategorikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita termasuk orang yang disebut Nabi Al-Qayyiz, orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu adalah mandana nafsa wa amila lima ba'dal maut, orang yang bisa mengarahkan nafsunya, yang bisa menjadikan nafsunya mendapatkan nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut nafsul mutmainnah.
Karena tendensi nafsu, kecenderungan nafsu itulah amarah bisu, kecenderungan untuk berbuat maksiat dan dosa, keburukan. Nafsu kita berontak, Pak. Nafsu kita nggak mau ke masjid ini. Nafsu kita tuh maunya healing, ya jalan-jalan, ke mall, atau hura-hura, maksiat. Tapi alhamdulillah dengan kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah, jamaah Masjid Al-Hikmah datang kemari semua karena rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa amila lima ba'dal maut, dan orang yang cerdas itu adalah orang yang banyak persiapan bekal. Tidak ada bekal yang paling indah yang dicintai oleh Allah, yang diterima oleh Allah adalah bekal amal saleh. Tapi masuk surga bukan karena amal soleh, karena rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi rahmat Allah, ridha Allah akan diberikan kepada orang-orang yang banyak berbuat kebaikan dan amal soleh. Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Maka ini pertahankan jemaah. Saking saja ini pahala tidak kelihatan, abstrak. Andaikan pahala bisa terlihat, masya Allah tabarakallah, sudah luar biasa nih pahala kita. Tetapi karena memang Allah sudah menyampaikan, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'ak fabasqal yawma hadid. Allah menyampaikan bahwa hidup di dunia ini kita masih berada di alam ghaflah, alam kebodohan. Nanti kita cerdasnya itu ketika saat kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang sudah meninggal di dunia, orang tua kita, keluarga kita, saudara kita, mereka sudah berjumpa dengan Allah. Mereka sudah melihat janji-janji Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka sesungguhnya jamaah sekalian, orang yang sudah meninggal dunia, pada hakikatnya mereka ingin balik lagi ke dunia. Karenanya guru kita Al-Imam Ghazali menyampaikan, bila Anda sudah bosan hidup, ada keputusasaan, ingin bahkan punya rencana planning bunuh diri, sudah bosan dengan kehidupan, tidak kuat dengan tekanan hidup, ujian hidup, maka berangkatlah ke kuburan, ke makam, ke alam barzah. Lihat itu, orang yang dikubur yang di alam barzah itu, mereka itu cita-citanya satu kalau bisa, yaitu ingin balik lagi ke dunia. Kenapa kita yang masih hidup ingin mati? Orang mati saja pengen hidup. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Redaksi awal kalimatnya adalah fa asaddaq, ingin sedekah. Ternyata sedekah itu luar biasa dahsyatnya jemaah sekalian. Dan ini yang kesempatan, mumpung kita tahun ini masih diberi kesempatan berjumpa dengan Ramadan, yang tahun depan kita nggak ada jaminan, maka konsentrasi kita di bulan Ramadan adalah salah satunya jamaah, perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah. Nabi menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shadaqati fi Ramadan. Sedekah yang paling utama adalah di bulan suci Ramadan. Jadi bapak-bapak dan jamaah sekalian, harusnya kita introspeksi. Kalau kita punya deposit di bank, kita punya berangkas di rumah miliaran, triliunan, berapa banyak investasi kita buat akhirat? Sementara kehidupan hakiki kita bukan dunia. Kehidupan hakiki kita adalah kehidupan akhirat. Dunia ini jamaah sekalian, kenikmatan dunia itu diilustrasikan, dianalogikan seperti kita pergi ke lautan, kita celupkan telunjuk jari kita, lalu kita angkat, dari telunjuk kita turun air 1 tetes, 2 tetes. Itulah gambaran kenikmatan dunia, hanya setetes, 2 tetes. Sementara samudra lautan itu gambaran kenikmatan akhirat yang tak terhingga. Karenanya jamaah Masjid Al-Hikmah, saya sampaikan malam ini, yang sudah mendapatkan kenikmatan dunia, harta, jabatan,
maka jangan lupa kepada Allah Jalla Jalaluhu yang hakikatnya sang pemberi semua itu semua. Kalau Bapak mengatakan saya kaya karena kerja keras saya, Ustaz, karena saya kerja keras banting tulang peras keringat dari pagi sampai sore malam, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Bapak jamaah sekalian, berapa banyak orang yang kerja keras banting tulang tapi nggak kaya-kaya? Betul tidak? Itu menunjukkan bahwa Allah yang maha baik, bukan karena kekuatan kehebatan kita. Allah yang maha hebat. Yang punya ilmu pun demikian. Maka kenikmatan dunia hanya setetes. Bila kita bisa meraihnya, jangan sombong, jangan jumawa. Itu hanya titipan. Dan ketika kita belum bisa meraihnya, maka jangan putus asa. Apalagi sampai mau bunuh diri. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Kenapa? Ingat, kalau Bapak ditakdirkan jadi orang miskin, itu hanya setetes kenikmatan dunia. Jangan sampai kita sudah termasuk kategori orang yang serba kekurangan secara materi, maka jangan sampai amal soleh kita kurang untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya kasih konsep kepada jamaah, mudah-mudahan bermanfaat, dan ini mengingatkan diri saya. Ini ilmu nih, karena semuanya bil ilmi. Apa saja bil ilmi. Ibnu Ruslan dalam kitab Batan Zubatnya menyampaikan fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'malu marduda la tuqbal. Amal ibadah tanpa didasari dengan ilmu, maka ibadahnya bisa tertolak. Orang yang nggak punya ilmu kan seperti orang yang nggak sadar, seperti seseorang yang ketika dia itu sering main judi, dia kalah terus. Dia punya nama Pak Sari, Bang Sari, maaf yang namanya Bang Sari. Si Sari kalah terus main judi, akhirnya dia taubat. Dia sampaikan kepada istrinya bahwa dia ingin taubat. Kata istrinya, istri solehah, abang ke masjid, ibadah di masjid Al-Hikmah. Baiklah kalau begitu. Ketika di masjid, si Sari ke masjid, setelah sholat, imam membaca wirid zikir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalah. Si Sari yang tadi main judi, yang memang kalah terus, merasa tersinggung, Pak. Imam kurang ajar, kok nama saya disebut-sebut diumumkan, Sari kalah. Awas, Imam, 3 kali saya ngambek. 3 kali saya pulang. Bener Pak, 3 kali diulang, Sari kalah. Ulang dia. Bilang sama istrinya, Ma, Papa sudah nggak mau ke masjid Al-Hikmah lagi. Kenapa? Itu imam kurang ajar. Masa Papa disebut namanya si Sari kalah. Ilustrasi gambaran orang yang nggak paham. Ada lagi yang mau ke masjid, mau sholat, kata imam masjid, abang mau ke mana? Mau ke masjid Al-Hikmah, mau sholat subuh. Abang mabuk, Bang. Abang lagi nggak sadar, error, Bang, nggak boleh jauh. Enggak, saya nggak mabuk. Abang kalau nggak mabuk saya tes. Abang mau sholat subuh? Iya. Berapa jumlah rakaat sholat subuh? Enggak. Mabuk bahasanya begitu. Enggak. 3 rakaat. Loh kan, abang mabuk kan? Ulang dia. Di tengah jalan ketemu jamaah masjid Al-Hikmah, mau sholat subuh. Dia balik tanya, Pak. Bang, saya mau nanya sama abang mau kemana? Mau ke masjid Al-Hikmah, mau sholat subuh. Nah sekarang saya mau nanya, Bang, abang tahu nggak sholat subuh berapa rakaat? 2. Ulang, Bang, ulang. Saya aja 3 aja diusir, Bang. Artinya ayo jamaah, thalabul ilmi. Terus kita belajar agama sehingga kita paham, sehingga ketika kita memahami agama ini akan indah. Sebagaimana Rasulullah sampaikan, inna min khiyari ummati yadhakuna jahran min sa'ati rahmatillah wa yabkuna sirran khaufan min azabillah. Mulai malam ini nih jamaah, termasuk saya, kita latih ayo. Di depan jamaah, di depan orang, di depan anak istri, di depan tetangga, saudara, kita diajarkan oleh Nabi supaya hidup ceria, bahagia, banyak bersyukur, happy. Jadi kalau ditanya orang, bagaimana kabarnya apa, Pak? Alhamdulillah, selalu alhamdulillah. Jangan, Pak Haji gimana kabarnya? Waduh, uyang, ruwet, payah. Orang itu kalau sering hidupnya banyak mengeluh, banyak gerutu, banyak sedihnya, tidak terima dengan keadaannya,
ditakdirkan jadi orang miskin, ditakdirkan dia punya penyakit, ditakdirkan mau jadi orang kaya pun dia selalu mengeluh, tidak pernah bersyukur. Maka jamaah sekalian, inilah yang disampaikan dalam hadis qudsi, man lam yardha bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i falyakhruj min hadhihi dunya wal yaltamis ruban siwaya. Siapa orang yang tidak terima dengan qada qadarku, karena kita memahami qada qadar itu khairuhu wa syarru, maka kita diusir oleh Allah dan cari Tuhan selain Allah. Mulai malam ini jamaah Masjid Al-Hikmah, bapak-bapak, ibu-ibu, kita hidup harus ceria, happy, bahagia, jangan banyak mengeluh. Karena wiridannya sesungguhnya zikir itu kita disuruh Allah, 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 subhanallah, berselawat, Allahumma sholli. Itu seharusnya begitu orang yang beriman. Kalau orang yang hidupnya banyak mengeluh, Pak, wiridannya lain dia. Waduh, 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 nasib. Nggak perlu kita sesali nasib kita, sudah tertulis dalam mahfuz. Kita hanya menerima, kita hanya ingin memperbaiki, dan tidak ada yang ideal. Catat bahwa sekalian, tidak ada kita menemukan orang yang ideal di dunia ini. Nggak ada yang sempurna. Menunjukkan bahwa kita la haula wala quwata illa billah. Kita ingin istri kita ideal, kita ingin anak kita ideal. Wa min nafsin, dalam diri kita bahwa kita saja belum bisa ideal. Bagaimana kita ingin supaya orang ideal? Kita saja belum ideal. Tidak ada yang sempurna. Manusia pasti punya kekurangan. Maka jemaah, ini Ramadan. Dari masjid inilah kita bangun peradaban. Terus kegiatan-kegiatan tadi yang disampaikan, ada kegiatan pesantren gila, ada kegiatan perlombaan-perlombaan. Bagaimanapun juga anak-anak kita ini investasi. Investasi buat kita, buat di masa depan. Maaf nih, depan saya ini nggak lama meninggal. Umur yang Bapak gunakan dengan sisanya, kira-kira banyakkan sisanya apa banyak yang sudah digunakan? Yang usianya 60 tahun, kira-kira masih bisa nggak 120 tahun yang akan datang? Rasanya nggak lama. Maka ini kesempatan kita titip ini Masjid Al-Hikmah oleh generasi-generasi muda, anak-anak. Jadi kalau anak-anak ramai di masjid, ya ditata saja. Saya bersyukur tadi, Isa, mohon maaf Pak, di mana-mana itu ramai, apalagi kalau ada tingkat di atas itu, anak-anak berisik. Tapi tadi kita sholat Isya begitu indahnya, begitu khusyuknya. Alhamdulillah, ditata. Biarkan anaknya senang di masjid. Jangan anak-anak diusir di masjid, biarkan dia senang. Karena mereka adalah investasi nanti. 10-20 tahun lagi, insya Allah Imam Hafizul Quran didikan dari Masjid Al-Hikmah. Insya bisa. Ini nanti yang putra saya yang pertama jadi imam. Insya Allah lagi di PTQ kuliah. Mau 30 juz insya Allah. Doain Pak. Yang kedua saya punya anak, sudah mau alumni tahun ini, dari kelas 5 SD sudah ceramah-ceramah. Kemarin terakhir di ikut lomba pidato bahasa Arab di Solo, lomba nasional mewakili DKI Jakarta. Anak saya ketiga masih di pesantren, yang keempat semua laki-laki Pak, laki kabeh. Tapi saya bilang sama istri saya, tenang aja Mi, kita anak kita laki-laki, nanti punya keyakinan mantu kita perempuan insya Allah. Rupanya wasilah COVID Pak, COVID mau berkah Pak. Jadi pas COVID saya nggak ceramah, saya nggak ngajar, saya nggak taklim, saya nggak khutbah 1-2 masjid lah. Stay at home. Rupanya Allah mau kasih anak perempuan, subhanallah. Sekarang lagi lucu-lucunya. Cuman sayangnya kadang-kadang saya dipanggil kakek. Mudah-mudahan jamaah Masjid Al-Hikmah sehat walafiat. Terus banyak kita bersyukur pada Allah. Cintai masjid ini, cintai kita hidup masjid, insya Allah orang yang cinta kepada masjid diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus berbenah menuju pengurus manajemen Masjid Al-Hikmah, insya Allah pengurusnya komitmen dan istiqomah. Istiqomah memang tidak bisa, dalam kitab Al-Hikam disebutkan ridho nasi goyatun la tudrak, nggak bisa bikin orang ridho semuanya senang sama kita, nggak bisa. Pengurus pasti ada dikritik, ada yang mungkin diingatkan, nggak apa-apa. Semuanya untuk kebaikan dan kebanggaan, kebersamaan kita semuanya di Masjid Al-Hikmah ini. Sekian dan terima kasih, karena kita belum sholat tarawih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jadi jangan banyak mengeluh, happy, bahagia, banyak bersyukur kepada Allah. Insya Allah kalau kita ridho, nafsu kita mutmainah, jamaah Masjid Al-Hikmah saat meninggal dunia nanti dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang indah. Sama-sama kita baca, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.
Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.